down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gibran Maulana Hakim, NPM 224300069. Mata kuliah Pemrosesan Data Terdistribusi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Distribute Database Management. Pengertian Distribute Data Management secara teori, database adalah suatu sistem yang memproses input berupa data menjadi output, yaitu informasi yang diinginkan. Distribute database merupakan database yang terdiri dari dua atau lebih file yang terletak di situs yang berbeda, baik dalam jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Sebagian dari database akan disimpan pada banyak tempat penyimpanan dan pemrosesan fisik dan didistribusikan di banyak database. Suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal database management adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. Selanjutnya, beberapa karakter dari Distribute Database Management. Kumpulan dari data yang digunakan bersama yang berhubungan secara logik. 2. Data dipecah-pecah menjadi sejumlah fragmen. 3. Fragmen dapat direplikasi. 4. Fragmen atau replikanya dapat dilokasikan atau ditempatkan ke suatu site atau tempat. 5. Tempat-tempat dihubungkan oleh jaringan komunikasi. 6. Data yang terdapat pada setiap site berada di bawah kontrol atau pengawasan dari data Distribute Database Management. 7. DBMS yang terdapat pada setiap site dapat mengatur aplikasi-aplikasi secara lokal autonomi. 8. Setiap DBMS berpartisipasi paling sedikit dalam sebuah aplikasi global. Sedangkan database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database management system atau DBMS yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan. Jaringan tersebut harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Kemudian, sifat dari database management. 1. Homogeneous, artinya suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS yang sama. DBMS digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. 2. Heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous, di mana data disebarkan dengan menggunakan DBMS yang beda atau berbeda. Selanjutnya, yaitu keuntungan dari distribusi database management. 1. Pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan
seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. 2. Reliability dan availability. Sistem terdistribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. 3. Kecepatan pemrosesan query. Contohnya, jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. 4. Otonomi lokal pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. 5. Efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain, atau salinannya dapat dihapus. 6. Ekonomi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari distribusi database. 1. Harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. 2. Kompleksitas site-site beroperasi secara paralel, sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tidak dapat diketahui. 3. Biaya pemrosesan tinggi, perubahan pesan, dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. 4. Sulit menjaga keutuhan data karena banyaknya pengaksesan data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. 5. Kurangnya standar, tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. 6. Kurang pengalaman sistem data terdistribusi bertujuan umum atau general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk satu aplikasi. Selanjutnya yaitu perbedaan distribute DBMS dengan distribute database. Distribute database merupakan database yang terdiri dari 2 atau lebih file yang terletak di situs yang berbeda baik dalam jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Sebagian dari database akan disimpan pada banyak tempat penyimpanan dan pemrosesan fisik dan didistribusikan di banyak database node atau node database yang berisi agenda dan informasi untuk user dan sumber daya atau resource. Distribute Database Management System mengintegrasi data secara logika agar bisa diatur seolah-olah disimpan di lokasi yang sama. DBMS mensinkronisasi data secara periodik dan melakukan pengupdatean dan penghapusan di satu lokasi, dan secara otomatis akan tercermin dalam data yang disimpan di tempat lain. Sebaliknya, database yang terpusat hanya terdiri dari suatu file database yang berada di satu situs dan hanya menggunakan satu jaringan. Fitur yang ditawarkan dalam distribute database adalah ketika dalam suatu koleksi, distribute database secara logika saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dan terkadang mereka mengekspresikannya secara logikal database tunggal. Dengan distribute database, data secara fisik disimpan di antara banyak situs dan mengelola secara mandiri. Prosesor pada tiap situs terhubung
dalam suatu jaringan dan mereka tidak memiliki fitur multi-processing configuration. Fitur-fitur dari distribute database. Secara umum, distribute database terdiri dari beberapa fitur di bawah ini, yaitu lokasi yang independen, distribute query processing, distribute transaction management, hardware independent, operating system independent, network independent, transaction transparency, dan terakhir DBMS independent. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi, dan apabila materinya kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.